Pemirsa, saatnya kita membahas Economic Outlook bersama analis Cipta Dana Sekuritas Zabrina Raisa. Ya Zabrina, bagaimana prediksi Anda mengenai inflasi di bulan November 2015 kali ini? Ya, untuk inflasi di bulan November dengan kondisi asumsinya untuk harga pangan dapat terkendali seperti bulan-bulan sebelumnya, kami perkirakan bahwa inflasi akan berada pada kisaran 0,1 hingga 0,2% secara month-on-month, dan juga nampaknya juga di bulan November kita perkirakan bahwa untuk inflasi secara tahunan akan berada pada kisaran 4 hingga 5%. Dan artinya juga dengan target pemerintah yang juga diperkirakan akan berada pada target 4 plus minus 1%, nampaknya di tahun 2015 ini akan memiliki potensi yang cukup besar untuk menuju arah target tersebut. Poin-poin apa yang cukup penting yang mempengaruhi pergerakan atau pergeseran level inflasi kita? Ya, kita perkirakan bahwa dengan kondisi staple food dan juga beberapa dari indikator yang kita perkirakan memberikan kontribusi cukup besar untuk inflasi, nampaknya juga sampai sejauh ini so far masih terkendali cukup baik, di mana kita perkirakan juga untuk Lebaran Festival yang juga berlangsung pada beberapa bulan yang lalu, kita lihat juga ekspektasi bahwa inflasi akan mengalami lonjakan cukup tajam, nampaknya juga tetap masih terkendali, sehingga kami perkirakan dengan kondisi inline dengan pemerintah yang juga memiliki pandangan bahwa inflasi akan mencapai target plus minus 1%, nampaknya juga akan tercapai. Zabrina, ini terkait dengan prospek Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga. Apakah untuk dalam waktu dekat ini akan dilakukan oleh Bank Indonesia? Prediksi Anda seperti apa? Ya, saya lihat dengan kondisi pekan kemarin BI yang baru saja juga merilis data bahwa BI rate akan tetap stay di level 7,5%. Nampaknya juga di bulan Desember nanti dengan kondisi bahwa The Fed asumsinya akan menaikkan suku bunga acuan, nampaknya juga BI akan tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 7,5%. Dan jika terjadi untuk kita lihat untuk skenario yang terjadi bahwa The Fed ternyata tidak menaikkan suku bunga, nampaknya juga dengan kondisi meeting yang juga berlangsung secara bersamaan kisaran 15 hingga 16 Desember, nampaknya mungkin BI akan melakukan extraordinary meetings dan akan membicarakan juga kembali bahwa ada potensi juga menurunkan BI rate jika ternyata bahwa untuk The Fed tidak menaikkan suku bunga acuan mereka. Baik, Zabrina, kita asumsikan bahwa kemungkinan mungkin Fed rate akan naik pada akhir Desember ini, dan memang langkah BI untuk tidak menurunkan suku bunga salah satu yang menjadi langkah preventif. Tapi kira-kira kapan kemudian dalam penghitungan waktu kemudian BI dapat menurunkan suku bunganya? Ya, kita lihat dalam rangka untuk meningkatkan daya beli masyarakat, nampaknya juga untuk para pelaku pasar berharap sekali bahwa BI rate akan dapat diturunkan. Namun kita lihat sejauh ini hingga bulan Desember nampaknya juga potensi untuk penurunan BI rate sangat cukup kecil, sehingga kemungkinan di second Q 2016 ada potensi juga bahwa BI rate akan diturunkan. Baik, kita ke rupiah. Zabrina, bagaimana prediksi Anda mengenai penutupan rupiah di akhir tahun? Ya, untuk rupiah di akhir tahun dengan kondisi yang begitu fluktuatif, khususnya hari ini juga rupiah kembali terdepresiasi ke level 13.722, di mana ini artinya terdepresiasi sekitar 100 poin dibandingkan dengan closing kemarin. Nampaknya juga untuk rupiah kita hingga akhir tahun akan menuju target kisaran 14.000, disebabkan karena dari ketidakpastian global yang sebelumnya juga menghantui negara-negara emerging market termasuk Indonesia, nampaknya juga akan dirasakan juga oleh rupiah. Baik, terima kasih atas analis Anda. Pemirsa, ini demikian analis Cipta Dana Sekuritas Zabrina Raisa.